warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Fauzi, NIM 19016043, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Negeri Padang. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang teks fabel, yaitu teks yang dipelajari pada kelas 7 SMP pada semester 2. Langsung saja kita masuk ke materi teks fabel. Di dalam teks fabel itu kita akan mempelajari 5 poin penting. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua itu ada ciri-ciri teks, yang ketiganya ada jenis teks, yang keempat itu ada struktur teks, dan yang kelima itu ada unsur ketatabahasaan. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian teks fabel. Teks fabel itu secara etimologis berasal dari bahasa Latin fabulat, yang artinya cerita tentang kehidupan hewan atau binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan tentang kehidupan nyata. Biasanya cerita fabel ini sering disebut cerita moral karena pesan yang disampaikan di dalam teks fabel ini mengandung sebuah moral atau pelajaran yang dapat kita teladani. Nah, setelah kita mempelajari atau membahas tentang pengertian teks fabel, selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua, itu tentang ciri-ciri teks fabel. Ciri-ciri teks fabel itu ada 4 macam. Yang pertama itu teks fabel berupa dongeng atau kisah tidak nyata, biasanya disebut dengan fiksi. Fiksi itu bisa berupa imajinasi dari pengarang atau memang tidak terjadi di kehidupan nyata, tetapi di sini dibuat tidak nyata bertujuan untuk menghibur para pembaca, atau memang tidak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri teks fabel yang kedua itu tokohnya binatang atau hewan. Jadi di fabel ini berbeda dengan cerita pendek. Kalau cerita pendek tokohnya manusia, sedangkan di fabel tokohnya binatang atau hewan. Selanjutnya, cerita teks fabel itu mempunyai ciri-ciri alur maju. Kenapa alur di dalam teks fabel ini maju? Kenapa tidak maju mundur? Karena bertujuan agar mudah dipahami oleh pembaca. Jika alurnya maju mundur, maka pembaca akan sulit mengetahui apa isi dari cerita fabel tersebut. Ciri-ciri teks fabel selanjutnya itu biasanya teks fabel ini mengandung amanat atau pesan moral yang disampaikan di dalam cerita teks fabel itu. Setelah kita membahas pengertian teks fabel, ciri-ciri teks fabel, selanjutnya kita akan masuk ke materi jenis teks fabel, dimana menurut karakter dan latarnya teks fabel itu terbagi 2 macam. Yang pertama itu ada fabel alami, dan yang kedua itu ada fabel adaptasi. Fabel alami adalah fabel yang karakter atau sifatnya itu alami sesuai dengan tokoh hewan tersebut. Dikatakan alami karena tidak ada karakter atau tidak ada tokoh yang muncul yang menyalahi karakter hewan tersebut. Contohnya kancil yang berbincang dengan buaya di sebuah hutan. Dikatakan cerita tersebut fabel alami karena kancil sebagai hewan dengan sifat hewan dan buaya juga sebagai buaya dengan sifat buaya yang ada di air, dan sedangkan si kancil yang ada di darat. Artinya karakter tersebut memang betul-betul memerankan karakternya sebagai hewan, bukan dan sehingga dianggap cerita tersebut termasuk ke dalam fabel alami dan tidak menyalahi aturan dari karakter hewan tersebut. Kemudian jenis fabel yang kedua itu fabel adaptasi. Fabel adaptasi itu adalah fabel yang telah mengalami perubahan. Contohnya cerita SpongeBob. Dalam cerita SpongeBob itu ada karakter Squidward. Squidward itu adalah hewan gurita yang berperan sebagai kasir di sebuah restoran Tuan Crab. Selain itu, Squidward itu juga bisa pergi berlibur, memainkan trompet. Nah, cerita tersebut merupakan jenis cerita fabel adaptasi karena di dalam fabel tersebut telah menyalahi kodrat hewan yang sesungguhnya. Tidak mungkin Squidward
atau gurita itu bisa berlibur menjadi kasir, seolah-olah cerita tersebut telah mengalami adaptasi dan telah menyalahi kodratnya sebagai hewan yang sesungguhnya. Setelah membahas pengertian teks fabel, ciri-ciri teks fabel, dan jenis teks fabel, sekarang kita akan membahas struktur teks fabel. Struktur teks fabel itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiganya ada resolusi, dan yang keempat itu ada koda. Nah, kita masuk ke struktur teks fabel yang pertama itu ada orientasi. Orientasi itu adalah struktur teks yang berisi penjelasan atau pengenalan mengenai siapa saja tokoh yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian biasanya selain tokoh, di dalam struktur yang pertama ini juga berisikan latar kejadian awal cerita, dan biasanya terletak di bagian paling awal dari cerita fabel tersebut. Contohnya seperti ini. Pada suatu hari si kancil mengajak teman-temannya berkumpul di tepi sungai. Nah, di dalam struktur teks yang pertama itu si kancil merupakan tokoh dan pada suatu hari merupakan latar waktu, sedangkan di tepi sungai merupakan latar tempat. Nah, itu merupakan contoh dari orientasi. Selanjutnya itu kita masuk ke struktur teks yang kedua, itu ada komplikasi. Biasanya ditandai dengan munculnya masalah-masalah atau mulai timbul konflik dalam cerita fabel tersebut. Nah, kemudian struktur teks fabel yang ketiga itu ada resolusi. Resolusi itu adalah setelah muncul masalah, maka akan ada penyelesaiannya. Nah, yang dimaksud dengan resolusi ini adalah penyelesaian dari masalah-masalah yang timbul pada konflik cerita sebelumnya. Nah, untuk itu biasanya di dalam resolusi ini dapat kita temui sebelum koda atau setelah masalah-masalah terjadi. Kemudian struktur fabel yang keempat itu ada koda. Koda adalah struktur teks fabel yang berisi pesan atau amanat. Biasanya di dalam sebuah fabel ada yang langsung mencantumkan koda di bagian akhir ceritanya, seperti janganlah berbuat durhaka kepada orang tua. Itu merupakan koda yang dicantumkan langsung di dalam sebuah cerita. Namun ada juga fabel yang tidak mencantumkan koda, artinya fabel tersebut hanya mengandung 3 struktur teks fabel saja, seperti orientasi, komplikasi, dan resolusi, tanpa mencantumkan koda tersebut. Setelah kita mengetahui pengertian, ciri-ciri teks fabel, struktur teks fabel, dan jenis teks fabel, selanjutnya kita akan membahas unsur ketatabahasaan di dalam teks fabel. Di dalam teks fabel biasanya terdapat 2 unsur kebahasaan. Yang pertama itu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, dan yang kedua itu ada kata sandang dan kata keterangan. Nah, kita masuk ke dalam unsur ketatabahasaan yang pertama itu ada kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menggunakan tanda kutip 2, dan biasanya kalimat tersebut hasil kutipan dari seseorang persis seperti yang dia katakan. Seperti contohnya, kamu memang anak yang pintar, kata ibu semut kepada anaknya. Nah, di dalam penulisannya kita dapat menggunakan tanda kutip 2, atau di dalam teks cerpen kita dapat menemukannya menggunakan tanda kutip 2. Selanjutnya ada kata tidak langsung. Kata tidak langsung adalah kata yang mengutarakan kembali isi perkataan seseorang tanpa mengulangi perkataan yang sama atau yang persis diucapkan orang tersebut. Seperti buaya berkata kepada kancil, ia akan memakannya hidup-hidup jika kancil mengganggu tidurnya. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat tidak langsung. Kemudian unsur ketatabahasaan yang kedua yang dapat kita temukan di dalam teks fabel itu biasanya terdapat kata sandang dan kata keterangan. Nah, kata sandang di sini bisa kita jumpai seperti contohnya kata si dan kata sang, seperti si kancil, si kerbau. Sedangkan dan kata sang seperti sang
raja, sang ratu. Nah, kemudian kata keterangan. Kata keterangannya itu bisa kita jumpai di dalam teks fabel itu menggunakan kata pada, di. Nah, itu merupakan jenis kata keterangan seperti penggunaannya dalam teks fabel pada suatu hari, pada siang hari, dan kata di padang rumput, di tepi sungai. Nah, itu merupakan contoh kata keterangan yang digunakan di dalam teks fabel tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.